di pucuk pegunungan Dangrek, di mana kabut tak pernah benar-benar pergi, berdiri sebuah kuil batu kuno yang menggenggam langit. Candi itu bukan sekadar bangunan, ia adalah pengakuan, ia adalah klaim, ia adalah kutukan, dan berkah yang dirajut dalam batu-batu yang bisu. Namanya Preah Vihear, dibangun oleh tangan-tangan dari masa silam, tapi diperebutkan oleh dua bangsa modern. Kamboja mengklaimnya sebagai lambang kejayaan Hammer. Thailand menatapnya sebagai pusaka leluhur yang direbut. Namun, di balik politik dan sejarah berdarah, tersembunyi sesuatu yang lebih tua dari klaim manapun. Sebuah kesunyian suci yang membisikkan cerita dari dunia lain. Ini bukan hanya soal siapa yang memiliki tanah. Ini tentang siapa yang masih mendengar suara batu-batu tua yang berdiri di ujung dunia. Candi Preah Vihear bukan candi biasa. Ia dibangun bukan di lembah atau dataran, tapi di tebing yang menjulang 525 meter di atas dataran Thailand. Lokasinya seperti tantangan langsung pada langit. Dibangun dari abad ke-9 hingga ke-12 Masehi, candi ini merupakan bagian dari arsitektur klasik Kerajaan Hammer. Peradaban besar yang juga membangun Angkor Wat. Didedikasikan untuk Dewa Siwa, Preah Vihear adalah bentuk fisik dari Gunung Meru dalam mitologi Hindu, pusat semesta, tempat para dewa dan arwah agung bersemayam. Strukturnya bertingkat naik dari selatan ke utara, seolah-olah mengantar peziarah menuju puncak spiritualnya. Setiap gerbang, setiap pilar, diukir dengan relief tentang dewa-dewa, tarian kosmis, dan pertempuran surgawi. Namun tak seperti Angkor Wat yang ramai dikunjungi. Preah Vihear memilih menyendiri, jauh, sepi, dan karena itu menyimpan lebih banyak rahasia. Candi ini berdiri di titik paling rawan geopolitik, perbatasan Kamboja dan Thailand. Dan disinilah kisah berubah dari spiritual menjadi politis. Tahun 1907, ketika Prancis menjajah Kamboja, peta-peta kolonial menunjuk candi ini berada di sisi Kamboja. Tapi Thailand menolak tafsir itu. Sengketa pun dimulai. Tahun 1962, Mahkamah Internasional di Den Haag menyatakan Preah Vihear secara sah milik Kamboja. Thailand menolak, rakyatnya marah, militer mengancam, tapi keputusan hukum tetap berdiri. Namun api tidak padam. Ketika pada 2008, UNESCO mengakui Preah Vihear sebagai situs warisan dunia milik Kamboja, tensi memuncak lagi. Baku tembak terjadi, bom mortir meledak dan tentara gugur di kaki kuil. Dari atas langit, helikopter memantau Candi Suci. Dari darat, artileri berat berdiri menghadap tangga kuno. Dan kini, tahun 2025, sejarah kelam itu terulang. Ketegangan yang sempat mereda kembali meledak dalam konflik bersenjata. Pasukan kembali dikirim, senapan kembali diarahkan. Di kaki Preah Vihear, peluru kembali menjawab doa. Di dunia modern, tak banyak tempat suci yang masih dipertahankan dengan darah. Tapi Preah Vihear tetap menjadi medan tempur klaim identitas. Namun, bukan hanya senjata yang menjaga candi ini. Orang-orang tua di desa-desa sekitar percaya Preah Vihear dijaga oleh roh para penjaga kuno. Banyak tentara yang ditempatkan di sana mengaku mengalami hal-hal aneh. Suara langkah di malam hari tanpa wujud, bayangan yang melintas di antara gerbang batu. Mimpi buruk tentang Raja Tua Hammer yang marah. Seorang biksu tua di sisi Kamboja pernah berkata,
Tempat ini bukan milik manusia, ia milik dewa dan arwah penjaga. Barang siapa memperebutkannya dengan keserakahan, akan binasa. Di kalangan mistikus Hammer, Preah Vihear dianggap sebagai gerbang antara dunia fisik dan dunia para leluhur. Letaknya yang menjulang tinggi, berdiri langsung di tebing curam, dianggap memudahkan arwah naik turun dari alam atas. Konon, para raja kuno Hammer melakukan ritual pemanggilan kekuatan langit dari tempat ini. Bukan hanya untuk berkah, tetapi juga untuk mengutuk musuh. Mungkin kamu bertanya, apa kaitannya candi ini dengan Nusantara? Jawabannya, jaringan peradaban. Di era yang sama, Sriwijaya menguasai laut dari Sumatera hingga Teluk Siam. Dinasti Shailendra membangun Borobudur. Mataram kuno mendirikan Prambanan. Hubungan diplomatik, agama, dan budaya terjalin erat di antara semua kerajaan ini. Catatan Tiongkok dan India menyebut adanya utusan dari Jawa dan Sumatera ke Istana Hammer. Gaya arsitektur pun saling memengaruhi. Candi di Dieng dan Gedong Songo berdiri di pegunungan seperti Preah Vihear, karena semua mengacu pada konsep gunung suci. Namun satu perbedaan mencolok. Candi-candi di Indonesia tak pernah diperebutkan dengan darah. Sedangkan Preah Vihear menjadi tumbal perebutan identitas dan nasionalisme. Kini, Candi Preah Vihear tetap berdiri sunyi dan megah. Di sisi Kamboja, ia dijaga dengan penuh hormat. Di sisi Thailand, ia tetap dikenang sebagai pusaka. Tapi bagi candi itu sendiri, semua itu mungkin tak penting. Karena ia tak berpihak, ia hanya menyaksikan. Dari atas langit, dari ujung dunia, batu-batu tua itu telah melihat raja bangkit dan runtuh. Melihat darah tumpah, melihat manusia saling mengklaim sesuatu yang tak pernah bisa mereka miliki sepenuhnya, kesucian. Di ujung tebing Dangrek, Preah Vihear tetap memanggil mereka yang berani menatap sejarah bukan dengan dendam, tetapi dengan pengertian. Ia bukan sekadar candi, ia adalah cermin bagi dua bangsa dan bagi kita semua. Karena dalam setiap batu tua yang kita warisi, tersimpan pertanyaan yang tak pernah bisa dijawab dengan peta atau senjata. Siapakah kita jika warisan leluhur justru jadi alasan kita saling melukai? Inilah Jejak Nusantara, tempat di mana sejarah dan misteri saling bersentuhan. Jika video ini membuka cakrawala baru, klik like, subscribe, dan bagikan ke temanmu. Tulis di komentar, menurutmu apakah candi-candi kuno seharusnya dibiarkan sunyi atau justru dijaga sebagai tempat suci yang tak boleh disentuh sembarangan? Sampai jumpa di episode berikutnya. Menyusuri jejak lain dari tanah yang penuh rahasia ini. Jejak Nusantara, menyusuri sejarah, menyingkap misteri.